Sebanyak 20 pembalap sempat memacu kecepatan di Danau Toba, Sumatera Utara pada babak kualifikasi F1 Powerboat. Namun mereka melihat ombak tinggi dan angin kencang. Bahkan salah satu perahu motor asal Finlandia rusak akibat terjangan angin dan ombak. Demi keselamatan, babak kualifikasi F1 Powerboat ini ditunda dan kembali digelar pada Minggu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kepala BMKG RI Dwi Korita Kirana membenarkan adanya angin kencang di atas 5 knot dan gelombang di atas setengah meter. Kecepatan angin serta kondisi gelombang dan juga kondisi suhu temperatur. Kenapa? Karena jelas curah hujan ini akan berpengaruh terhadap keberlangsungan penyelenggaraan. Demikian juga kondisi arah dan kecepatan angin ini juga sangat mempengaruhi safety, keamanan dalam melaksanakan. Indonesia akan mengukir sejarah karena menggelar babak kualifikasi dan heat race F1 Powerboat dalam satu hari. Rencananya Presiden Joko Widodo akan menonton heat race F1 Powerboat yang berlangsung pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di Danau Toba. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. F1 Powerboat World Championship 2023 resmi digelar di Danau Toba, Sumatera Utara. Kejuaraan ini bukan hanya perhelatan sport biasa namun telah menjadi sejarah bagi Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir mengaku bangga Indonesia dapat mencetak sejarah baru di dunia pariwisata. Apalagi badan usaha milik negara berkontribusi dalam ajang bergengsi ini. Nah, disinilah kita BUMN mensupport yang namanya pertandingan F1 H2O atau F1 versi perahu cepat ini, dan sehingga kita bisa memastikan tadi pertumbuhan ekonomi di daerah ini bisa berlangsung. Tadi yang sampaikan Ibu Puan sebagai Ketua DPR, keberlanjutan UMKM dan pembukaan lapangan pekerjaan. Kejuaraan ini merupakan kelas tertinggi dalam perlombaan powerboat yang juga menyandang nama F1 seperti layaknya lomba balap mobil. Kali ini adalah perlombaan level internasional powerboat yang pertama digelar di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pak Menko sendiri, dampak yang diharapkan dengan hadirnya F1 Powerboat ini apa buat masyarakat Danau Toba dan sekitarnya untuk destinasi super prioritas ini? Ternyata event internasional bisa di Toba kan gitu. Jadi mana terbayang itu 5 tahun yang lalu bahwa event besar begini. Jadi tadi viewernya kata si Odo bisa sampai 140 juta ya. Betul, 140 juta. 140 juta seluruh dunia akan melihat apa nama F1 Powerboat ini. Jadi kita bisa bayangkan tiba-tiba orang lihat Danau Toba di mata 140 juta penduduk dunia. Dan itu angka yang spektakuler banget kan. Iya. Dan ini F1 di Danau Toba. Ini saya pikir akan ya bisa membawa lebih confidence lagi bahwa kita kalau sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, fokus mengerjakan sesuatu akan bisa bagus. Jadi saya sih confidence Toba ini akan bisa menjadi 5 destinasi super prioritas itu akan bisa tercapai. Ini catatan dari kami di Kemenparekraf dan InJourney bahwa dampak ekonomi F1 Powerboat ini 220 miliar rupiah yang langsung. 300 miliar rupiah yang mungkin bisa mencapai 300 miliar rupiah. Namun ada satu PR nih yang kami lagi coba selesaikan, Pak. Investasi hotel, Pak. Yeah. Karena kamar hotel di sana masih agak dirasakan kurang. Ada terobosan jitu nggak dari Pak Menko sendiri narik orang-orang Batak ini kan banyak yang ini, Pak, pengusaha-pengusaha sukses, Pak, membangun hotel di kawasan Toba, Pak. Ya, orang kan tadinya berpikir nih Pak Sandi ya, bahwa siapa sih yang mau datang ke sana gitu. Yeah. Nah, tapi lihat gini dulu, orang pada datang. Kita bikin tadi misalnya Silangit selama 1 minggu ke depan ini jadi pelabuhan internasional karena orang datang. Kemarin ada 5 orang teman-teman dari luar, itu orang ya teman-teman kita Chinese Batak juga,
datang situ, mereka cerita telepon saya, Pak kayaknya mau bangun hotel di Sibisa gitu. Saya bilang, wah, paten banget itu, bangun aja, jangan hanya di situ. Saya bilang, kalian duitnya banyak itu, bangun aja juga di Samosir gitu. Jadi itu satu misalnya yang jelas. Dan yang lain-lain, teman-teman Batak itu seperti bilang Pak Sandi itu banyak, tapi bikinlah hotel, nggak usah terus gede-gede kan, tapi bikin yang rapi, bikin yang bersih lah, yang bersih. Saya kira itu pasti akan laku. Seperti sekarang orang kesulitan hotel, ya, kesulitan hotel, dan bukan hanya sekarang, seperti hotel La Versailles itu 60-70% okupansi rate kalau tidak keliru hari biasa. Hari biasa, betul. Hari biasa. Ini tadi Pak Sandi bilang lapor ke Presiden, La Versailles itu sampai 4 kali harganya. 4 kali lipat, Pak, betul. Dan Bapak Utayan Opung 1 itu bilang, sudahlah, kan sudah lama kita puasa katanya. Nah, dia sekali. Enggak betul juga itu. Enggak betul, dia kan pengusaha sukses. Tapi itu Pak Utayan orang baik lah, dia orang mau baik, aja. Orang baik dan komit, Pak. Iya, jadi saya himbau pada teman-teman orang Batak yang banyak, yang duitnya banyak kan, yang kaya-kaya ini, ayo bikinlah hotel yang mungkin berapa, 100 kamar, 200 kamar yang bagus gitu, yang bintang-bintang 4, bintang 5, atau yang resort yang saya kira akan laku di sana itu. Apalagi kita rencana tetap masih mau nyoba membuka jalan Siantar Toll Road sampai ke Sibisa, Parapat. Nah, jadi ditembusin. Ya, itu memang kira-kira 12 triliun, tapi ya mungkin tidak akan selesai pada pemerintahan ini, tapi programnya kita buat multi year, sehingga kalau itu terjadi unlock Danau Toba sudah. Jadi Danau Toba tidak tertutup lagi karena trafficnya sudah, aksesnya bisa dengan naik mobil. Jangan begitu nanti 2,5 jam dari Kuala Namu sampai 3 jam max. Kemudian nanti ada lapangan terbang Silangit, ada lapangan terbang Sibisa. Jadi basically sudah akan sangat terbuka. Tahun lalu kita ada beberapa kegiatan G20, Pak. Salah satunya Women 20 di Danau Toba, dan tahun ini ada beberapa event MICE juga yang sangat membutuhkan hotel yang representatif dan lain sebagainya. Tapi kalau Pak Menko sendiri kan sudah sering Davos dan lain sebagainya. Menurut Pak Menko sendiri, ini Danau Toba cocok nggak untuk dijadikan event MICE dunia? Ya saya kira sangat cocok. Ya tinggal tadi kita harus tata Sibisa itu. Jadi harus punya venue yang bagus. Ya harus, tadi lapangan terbang untuk private jet saya kira sudah bisa masuk di Sibisa. Kemudian ya masyarakatnya kemarin saya lihat, yang saya tidak duga di train di mana, di Balige. Yang tadinya kita sangat pesimis mengenai itu, ternyata bisa. Jadi saya sih optimistik ya kalau itu dilakukan. Ya kita ada hotel, mungkin jumlah kamar itu mungkin bisa sampai dekat 1.000. Itu saya kira akan sangat mungkin sekali kita lakukan di sana. Dengan tadi bisa kita gunakan temporary international airport Silangit, dan juga jalan tadi kita buka dari Siantar sampai ke Sibisa, itu 50 km, 40 km.